Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 32 dalam mata kuliah kecerdasan buatan teori. Di sini kami akan menjelaskan presentasi dari hasil diskusi kami mengenai proyek UAS kami, yang dimana kami mengangkat topik dengan implementasi algoritma decision tree untuk diagnosis penyakit kanker paru-paru. Baik, di sini kami memiliki keanggotaan 2 orang, yaitu pertama Salma Aida Yasmi dengan NIM 434221037 sebagai mahasiswa reguler Teknik Informatika Universitas Airlangga, dan yang kedua adalah saya, Markus Pardede, dengan NIM 523200124 sebagai mahasiswa PMM 4 Universitas Airlangga yang berasal dari Politeknik Negeri Batam. Baik, adapun kala kami memiliki topik dari pembahasan kali ini yang kami dasari dengan latar belakang, tujuan, manfaat, dasar teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir kami mencantumkan juga referensi. Pada kali ini kami memiliki latar belakang sebagai berikut. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker yang memiliki tingkat kematian tertinggi di dunia. Menurut laporan dari World Health Organization atau WHO, pada tahun 2020 terdapat 2,2 juta kasus baru kanker paru-paru, dengan 1,8 juta kasus berakhir dengan kematian. Dari banyaknya kasus tersebut, menempatkan kanker paru-paru sebagai salah satu masalah kesehatan utama yang memerlukan perhatian serius di berbagai negara. Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI mencatat sekitar 34.000 kasus baru kanker paru-paru dengan persentase angka kematian mencapai 88% atau setara dengan 30-31.000 kasus pada tahun 2023. Deteksi dini dan diagnosis yang akurat menjadi sangat penting untuk meningkatkan harapan hidup bagi pasien dan keefektifan pengobatan yang diberikan. Adapun tujuan sebagai berikut. Proyek ini bertujuan meningkatkan efektivitas diagnosis penyakit kanker paru-paru dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan machine learning. Selain itu, proyek ini juga menerapkan algoritma decision tree untuk memprediksi data. Algoritma ini dinilai mudah digunakan dan memiliki visualisasi yang baik dalam memprediksi data. Algoritma ini diharapkan dapat membantu dalam menemukan aturan pengambilan data atau keputusan yang dapat mempermudah proses diagnosis kanker paru-paru. Manfaat dari proyek kami ini ialah meningkatkan akurasi diagnosis kanker paru-paru berdasarkan data pemeriksaan pasien, serta sebagai bentuk implementasi teknologi kecerdasan buatan di bidang kesehatan. Sedikit kita akan mengenal tentang kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker yang disebabkan oleh gangguan sel epitel saluran pernapasan yang menyebabkan terjadinya pembelahan sel yang sifatnya tidak terkendali. Penyebab pasti penyakit ini masih belum diketahui secara jelas. Namun, paparan terhadap suatu zat yang bersifat karsinogenik merupakan faktor utama di samping faktor-faktor lainnya. Berdasarkan hasil histopatologi, kanker paru-paru dibagi menjadi dua bagian, yaitu small cell lung cancer atau LCLC dan non-small cell lung cancer atau NSCLC. Pemeriksaan yang dapat dilakukan diantara yaitu pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan sebagainya. Umumnya pengobatan ini diberikan secara terapi atau berdasarkan stadium dari kanker tersebut. Kita akan mengenal machine learning. Machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang mampu membangun model dengan mempelajari data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi atau decision dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tujuan utama machine learning adalah mengembangkan algoritma atau model yang dapat meningkatkan kinerja atau secara otomatis berdasarkan data yang diberikan. Secara umum, machine learning terdiri dari 3 jenis, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning.
Mengenai decision tree atau ID tree, ini adalah sebuah keputusan yang digunakan dalam analisis pemecahan masalah. Konsepnya adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan atau rule pada decision tree. Pada decision tree juga terdapat 3 jenis, yaitu root mode, internal node, dan leaf node atau terminal node. Sedangkan algoritma ID tree atau iteratif deconomizer tree merupakan salah satu algoritma machine learning yang digunakan dalam membuat decision tree dengan cara mencari semua kemungkinan yang ada pada pohon keputusan dengan menggunakan struktur hierarki atau untuk pembelajaran supervised. Pada penerapannya, terdapat dua rumus yang digunakan untuk menghitung hasil dari algoritma ID tree, yaitu entropy dan information gain. Rumus entropy. Entropy atau S sama dengan minus P plus log 2 P plus minus P minus log 2 P minus. Keterangan sebagai berikut. S sebagai ruang sampel, minus P plus sebagai proporsi kejadian positif di ruangan sampel, minus P minus sebagai proporsi kejadian negatif di ruang sampel. Untuk rumus information gain ini sebagai berikut. Gain atau S atau A sama dengan entropi S. Entropi atau S dikurang dengan nilai berikut dan dibagi lagi dengan entropi. Keterangan sebagai berikut. Ruang sampel, V sebagai jumlah partisi, A sebagai atribut, dan keseluruhan kasus pada nilai I, keseluruhan kasus pada nilai S, dan entropi sebagai untuk sampel-sampel yang dimiliki nilai I. Secara ringkas, langkah kerja algoritma ID tree adalah sebagai berikut. Menginputkan data training dan variabel, menghitung nilai entropi dan information gain dari setiap variabel tujuan. Hasil dari perhitungan tersebut digunakan untuk memilih cabang decision tree. Gunakan variabel dengan nilai information gain yang paling tinggi. Bentuk simpul yang berisi variabel. Information gain akan terus diulangi proses perhitungannya sampai semua data masuk dalam kelas yang sama. Variabel hanya akan dipilih sekali saja pada perhitungan information gain. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam proyek ini terbagi menjadi sejumlah tahap yang digambarkan dalam flow diagram di bawah ini. Untuk tahap pertama ada studi literatur, yaitu pencarian sumber melalui jurnal dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Untuk tahap kedua ada pengumpulan data. Data diambil dari website World Data yang berisi informasi seputar pasien kanker paru-paru dari berbagai negara. Untuk tahap ketiga yaitu ada pemulihan data. Data dipilih untuk memastikan representasi yang digunakan relevan dengan populasi data yang dimiliki. Data kemudian akan dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan juga data uji. Kemudian tahap selanjutnya ada pembuatan model dan juga source code. Model dibuat dalam bentuk source code menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga text editor Visual Studio Code. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil dilakukan untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil model dievaluasi berdasarkan tingkat akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Evaluasi ini digunakan untuk membandingkan prediksi model dengan data uji. Kemudian tahap terakhir ada pembuatan laporan akhir. Laporan akhir ini akan menjelaskan secara rinci tentang implementasi dari proyek ini. Selain sejumlah tahapan yang sudah digambarkan dalam bentuk flow diagram tadi, kami juga akan menjelaskan tahapan-tahapan lain yang kami lakukan dalam proses implementasi proyek ini. Yaitu yang pertama ada perencanaan dataset. Dari hasil pengumpulan data diperoleh jumlah data sebanyak 1000 data dengan 25 atribut yang akan digunakan sebagai data input. Masing-masing atribut memiliki parameter tingkat keparahan berupa skala interval, contohnya dari 1 hingga 9. Kemudian data akan dibagi menjadi dua, yaitu 95% menjadi data latih dan 50% sebagai data uji. Dari keseluruhan data tersebut terdapat satu kolom yang tidak digunakan, yaitu pasien ID, dikarenakan tidak berpengaruh terhadap kanker paru-paru. Kemudian ini adalah dataset dari proyek kami. Dan tahap selanjutnya yaitu ada pembuatan program.
Di sini dilakukan proses instalasi sejumlah library Python yang digunakan untuk membangun program implementasi algoritma decision tree. Selain itu, kami juga merancang data tentang pasien yang disimpan dalam bentuk dictionary dengan nama kolom sebagai kunci dan daftar nilai sebagai isi dari tiap kunci tersebut. Kemudian data disimpan menjadi sebuah tabel pada data frame. Kemudian kami juga membuat model machine learning yang dibuat dengan menyiapkan data dengan memilih semua kolom dari data frame yang tadi, kecuali kolom pertama yaitu pasien ID dan juga kolom level. Kemudian nilainya diubah menjadi numerik. Selanjutnya ini adalah source code untuk GUI dari program kami. Dan ini adalah source code lain untuk pembuatan GUI-nya. Kemudian di sini kami juga membuat function submit yang digunakan untuk mengumpulkan hasil input pengguna, memvalidasi input dan juga membangun data frame dari hasil inputan. Kemudian memanggil build and show tree untuk menampilkan decision tree. Ini untuk source code lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk yang poin pertama ada pembuatan program. Pada gambar ini terdapat function yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat dengan menghubungkan GUI dan juga fungsionalitas dari decision tree. Untuk output akhir dari proyek kami yaitu berupa decision tree, di mana dari decision tree itu sendiri akan menghasilkan sejumlah informasi atau rules. Ini adalah tabel dari rules decision tree yang ada di slide sebelumnya. Untuk poin selanjutnya ada evaluasi model, di mana evaluasi ini digunakan untuk mengukur tingkat akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score dengan memanfaatkan salah satu library Python. Dari hasil evaluasi tersebut didapatkan nilai low, medium, dan high dengan tingkat akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang menghasilkan persentase sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa model decision tree memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi kanker paru-paru. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek ini yaitu implementasi algoritma decision tree dalam memprediksi kanker paru-paru menghasilkan model dan juga sejumlah aturan atau rules. Data yang diperoleh sebanyak 1000 data dengan 95% data digunakan sebagai data latih dan 5% data digunakan sebagai data uji. Kemudian model dievaluasi dari segi akurasi, presisi, dan juga recall serta F1 score yang semuanya menghasilkan presentasi yang sama yaitu 100%. Kemudian untuk saran, kita dapat membandingkan algoritma decision tree dengan algoritma yang lain seperti random forest, gradient boosting, atau neural network. Selain itu, penggunaan data uji yang lebih banyak dapat membantu dalam pengujian model dalam skala yang lebih besar. Ini untuk referensi dari proyek kami. Untuk presentasi dari kelompok kami kurang lebih cukup. Sekian dan terima kasih.